Tapi warganet kayaknya masih kepo banget ya soal gelar doktoral yang diterima Raffi Ahmad. Diketahui gelar ini dianggap sebagai penghargaan atas kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Tapi yang menimbulkan pertanyaan adalah terkait dengan kredibilitas institusi yang memberikan gelarnya. Sebetulnya bagaimana regulasi atau pedoman khusus mengenai penyematan gelar kehormatan ini? Bergabung bersama saya ada Edi Subhan, dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pak Edi, selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Edi, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin tanya, UIPM ramai diperbincangkan. Pak Edi pernah dengar? Baru kali ini dengar sebenarnya itu, makanya jadi aneh juga. Baru kali ini dengar ya, baik. Pak Edi, apa perspektifnya kemudian mengenai riuhnya perbincangan selebritas yang mendadak bergelar doktor honoris causa? Apa yang perlu publik ketahui soal gelar ini? Ya, kita pertama perlu memberikan edukasi kepada publik juga ya sebenarnya bahwa gelar honoris causa itu memang satu gelar yang diperbolehkan untuk diberikan oleh institusi perguruan tinggi begitu kepada orang-orang atau pihak yang memang dia punya kontribusi luar biasa dalam beberapa bidang kehidupan manusia begitu, termasuk baik dalam bidang hiburan juga bisa saja begitu sebenarnya, dalam bidang ilmu pengetahuan apalagi kebudayaan dan seni budaya dan seterusnya begitu. Jadi memang itu menjadi salah satu penghargaan yang diberikan oleh universitas begitu, oleh kampus, karena memang kampus itu adalah tempat untuk pengembangan keilmuan, maka dia akan memberikan gelar Dr. honoris causa itu sebagai bentuk pengakuan bahwa orang itu memang dia layak untuk menyandang gelar setara doktor yang memang dia sudah memberikan kontribusi luar biasa dalam bidang tertentu begitu. Tapi di sisi yang lain kita juga mesti melihat bahwa kredibilitas tadi itu, kredibilitas dari lembaga itu juga memang harus teruji betul. Jadi kalau kita melihat pada peraturan yang sudah dibuat oleh kementerian misalnya, salah satunya adalah lembaga atau organisasi atau kampusnya itu ya dia minimal berakreditasi A begitu ya. Gitu. Nah itu yang kemudian perlu diperhatikan juga begitu ya. Minimal berakreditasi A. Apakah itu hanya di institusi atau universitas di Indonesia saja atau yang luar juga ikut diteliti, ikut dikaji oleh pemerintah Indonesia? Oke, kalau akreditasi A itu khusus untuk peraturan yang ada di dalam negeri saja, karena memang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita mengatur untuk kampus-kampus yang ada di dalam negeri di Indonesia saja. Tapi kalau untuk keperluan misalnya kita perlu mengecek nggak sih kampus di luar negeri itu memang dia punya kredibilitas sehingga dia berhak atau boleh dia memberikan gelar honoris causa, itu Kementerian Pendidikan kita nggak sejauh itu sebenarnya. Nah, upaya-upaya semacam itu di luar administrasi dan perundang-undangan di kependidikan kita itu mestinya menjadi ranah bagaimana kita bisa mempertahankan marwah akademik itu sendiri begitu ya, yang memang ini sebenarnya yang menjadi batas, justru yang menjadi batas, menjadi aturan begitu, sehingga orang akan berhati-hati dan nggak akan mudah tergiur untuk menerima berbagai tawaran termasuk penghargaan Dr. honoris causa begitu ya, dari berbagai kampus di luar negeri yang seringkali kemudian juga menyasar ke pihak-pihak yang dianggap dia punya kontribusi di masyarakat dan akan ada istilahnya ada timbal balik kepada lembaga itu. Sebagaimana kalau kita bisa lihat beberapa kasus penghargaan Dr. honoris causa di kampus-kampus di dalam negeri juga ada timbal balik secara ekonomi, secara politik untuk kampus yang diberikan oleh pihak yang diberikan gelar doktor kehormatan itu. Nah di luar negeri kita perlu curiga itu juga. Tapi memang itu tidak menjadi wilayah yang bisa dijangkau oleh kementerian kita. Itu wilayah etik gitu sebenarnya. Baik. Pak Edi, tapi sejumlah tokoh publik di dunia yang berkecimpung di industri hiburan, kita dengar banyak sekali nama-nama yang menerima gelar kehormatan seperti ini ya. Ada Taylor Swift juga kita tahu. Namun apa kemudian kriteria penerima gelar doktor honoris causa, utamanya untuk individu di luar dunia akademis? Oke. Karyanya harus karya yang memang dia luar biasa, dan kemudian kampus itu ketika dia memberikan gelar doktor honoris causa, kampus itu memang
ada pihak-pihak di kampus itu yang memang dia expert di dalam bidang itu gitu ya. Jadi memang kampus itu dia punya pakarnya, dia punya orang yang akan bisa memverifikasi kapasitas dan kualitas dari seorang itu sendiri. Kalau nggak ada, maka sebenarnya ya kita patut pertanyakan juga sebenarnya kampus itu dia nggak punya profesor di bidang itu, nggak punya katakanlah program studi, nggak punya pusat kajian di bidang itu, bagaimana dia kemudian bisa memberikan penilaian atau justifikasi kepada seseorang itu dia sebagai punya kontribusi yang cukup besar dalam bidang tertentu begitu. Oke, Taylor Swift dia diberikan gelar kehormatan, tapi kita juga lihat itu bahwa kampusnya juga bukan kampus Iya, iya. abal-abal gitu. Oke, sekarang Raffi Ahmad sudah disematkan doktor honoris causa, sudah bergelar gelar kehormatan tersebut. Apa kemudian keuntungan yang didapatkan oleh Raffi Ahmad yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Raffi Ahmad dengan gelar ini, Pak Edi? Kalau di Indonesia sepanjang kita masih orang-orang itu masih berburu dengan gelar begitu, kita bisa lihat misalnya di pencalonan anggota legislatif yang kemarin saja, baliho di mana-mana ada gelar yang berderet-deret macam-macam begitu. Barangkali itu cara sebenarnya untuk bisa meraih validasi dari masyarakat, simpati dari masyarakat itu sendiri. Tapi kalau kita lihat orang yang berkecimpung di dalam dunia hiburan seperti Raffi Ahmad, sebenarnya nggak perlu itu. Jadi sejauh ini ya juga memang pengakuan rekan-rekan dari dunia hiburan itu sendiri, di teman-teman artis sendiri itu kan kita pasti akan menyatakan dia punya prestasi yang luar biasa begitu, tanpa harus kemudian dia menerima penghargaan dalam kutip itu doktor honoris causa. Justru karena dia menerima penghargaan itulah yang sekarang ini menjadi ribut itu, dia punya potensi untuk downgrade quality itu sebenarnya itu. Ini yang kemudian disayangkan sekali gitu ya. Jadi kalau dia tetap stay di on track ya dalam dunia hiburan, artis gitu, oke lah begitu, dia akan bisa misalnya mempropos katakanlah kalau memang gelar, dia akan bisa mengajukan ke kampus-kampus yang memang dia punya kepakarannya di bidang itu, yang hiburan, manajemen dan seterusnya itu, yang memang perlu di list juga gitu ya, kampus-kampusnya seperti apa di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Itu dulu gitu, karena kalau enggak pasti justru image atau citra baik yang selama ini memang sudah dipegang oleh Raffi Ahmad Jadi justru akan turun gitu. Betul. Oke, kalau melihat tadi disampaikan juga oleh Pak Edi bahwa ini untuk memvalidasi, apalagi kalau di dunia perpolitikan begitu ya, banyak orang yang tiba-tiba doktor honoris causa begitu. Apakah ini menjadi produk untuk dijual belikan dan ini bukan barang baru begitu, Pak Edi? Iya, saya pikir begitu ya, bukan barang baru ya. Kalau kita di Indonesia beberapa kasus belakangan setahun 2 tahun gitu ya, ada politisi yang dia tiba-tiba punya gelar doktor honoris causa lewat proses yang kita nggak tahu begitu ya, karyanya seperti apa, kiprahnya seperti apa. Maka itu sebagai salah satu cara sebenarnya kalau menurut saya untuk bisa menaikkan image atau citra dari politisi itu, untuk dia katakan sebagai yang memang dia punya prestasi begitu ya, sehingga nanti akan bisa dipilih lagi gitu ya. Pertanyaannya kemudian adalah kalau kita ke Raffi Ahmad itu apa yang mau dia cari lagi sebenarnya dengan gelar doktor honoris causa itu kan gitu. Apa dia mau kemudian mepet-mepet nih ke rezimnya Prabowo Gibran yang baru atau seperti apa, kan kemarin dia masuk ke salah satu saluran ke situ juga kan. Kita nggak ada yang tahu ya apa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya nanti dengan gelar ini. Tapi kalau dari institusi dari pemerintah, maksud saya dari pemerintah, apakah ini kan sudah terlanjur persepsinya negatif begitu, sedikit banyak mengganggu marwah pendidikan tinggi. Apakah perlu bagaimana kemudian meredam persepsi negatif ini? Apakah pihak terkait termasuk pemerintah perlu campur tangan begitu, Pak Edi? Kalau untuk kasusnya Raffi Ahmad, saya pikir nggak perlu ya, karena ini memang lembaganya juga lembaga yang bukan lembaga yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita di Indonesia begitu ya. Ini justru yang perlu menjelaskan adalah dari pihak Raffi Ahmadnya itu sendiri gitu ya, dan dari orang yang berkecimpung di dalam dunia kebudayaan, seni dan hiburan itu sendiri, bahwa pencapaian-pencapaian semacam itu kalaupun dia ingin katakanlah disetarakan dengan jenjang capaian akademik tertentu, itu memang dia harus lewat kampus yang kredibel, yang ada kepakaran di situ, yang dia memang mengkaji, dia bisa memberikan validasi atau justifikasi ilmiah yang betul begitu ya.
Jadi kalau untuk perguruan tinggi di Indonesia ini saya pikir nggak akan ada apa namanya efeknya begitu ya. Justru kasus-kasus yang kemarin tuh sebenarnya, jadi para politisi kita yang dia kemudian dengan negosiasi dan timbal balik tertentu dia mendapatkan gelar honoris causa dari kampus-kampus di Indonesia itu yang justru bisa mendowngrade apa namanya kepercayaan orang terhadap kualitas kampus itu sendiri. Apalagi kalau kemarin kita bisa lihat salah satu apa namanya proses pengajuan guru besar itu ya di Universitas Lambung Mangkurat itu juga problematik sehingga dia bisa mendowngrade akreditasi A menjadi C karena ada proses yang apa namanya nggak sesuai dengan prosedur gitu ya, katanya dengan jurnal predator itu yang justru bisa mendowngrade citra baik kampus-kampus di Indonesia, dan pemerintah mesti turun tangan untuk kasus yang semacam itu. Baik, baik. Menarik membahas ini, tiba-tiba dokter honoris causa. Sebetulnya masih panjang yang bisa kita bisa kita bahas lagi mengenai ini, tapi waktu terbatas. Pak Edi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Edi Subkan, dosen FIPP dari Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat siang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak.